Shalom saudara-saudari yang terkasih. Renungan kita hari ini terambil dari Matius pasal 1 yang saya beri tema rancangan Allah yang sempurna. Khususnya ayat 18-20, ayat 24-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus." Dalam pasal yang pertama ini, Injil Matius dituliskan mengenai 1. Silsilah Yesus yang dimulai dari Abraham dalam 42 generasi, yakni 3 kali 14 generasi. Ayat 1-17. Yang kedua, seputar keadaan sebelum kelahiran Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus lahir dari seorang anak darah dan oleh Roh Kudus. Ayat 18-25. Dengan sangat rapi dituliskan kehidupan Yesus, sebagaimana mestinya hidup itu seharusnya dituliskan. Sebagai suatu teladan yang jelas, walaupun nenek moyang Yesus tidak satu pun yang sama kepribadiannya, pengalaman maupun spiritualitasnya. Sebagian adalah pahlawan iman, sebagian kelam hidupnya, sebagian lagi orang-orang biasa, sebagian lagi bahkan orang jahat. Ini menunjukkan bahwa karya Allah dalam sejarah tidak dibatasi dan dipengaruhi oleh siapapun dan keadaan apapun dari manusia. Matius menelusuri silsilah Yesus hanya sampai ke Abraham karena Injil Matius ini lebih ditunjukkan secara khusus kepada orang-orang Yahudi atau konteks pada masa itu. Pelajaran yang dapat kita ambil, jika hari ini kita adalah orang-orang yang percaya sungguh-sungguh dan yang telah menerima Yesus dan yang telah hidup di dalam kehendak dan rencananya, berarti telah kita masuk dan ada dalam rancangan besar yang telah dimulai sejak perjanjian lama oleh Allah dan masuk dalam perjanjian baru dan akan sampai kepada kesempurnaan rancangan Allah yang menyelamatkan manusia dan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Kita sangat patut bersyukur dan merespons dengan serius dan sungguh-sungguh menjalani hidup di dalam kehendak dan rencana Allah itu sampai akhir hidup kita di dunia yang sekarang ini. Tuhan menyertai kita semua.